Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Eh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik yang hadir di kelas maupun yang secara online. Kita insya Allah sebentar lagi akan mendengarkan tausiah dan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Jauhari, BA, MA, Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu, tolong agak pelan Pak suaranya. Untuk itu kita persilahkan kepada Fadilatul Ustadz, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Jazakumullah khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Para ikhwan dan akhwat, saudara-saudariku, para mukimin yang berada di kota Dammam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du, para hadirin, saudara dan saudariku, mukimin di kota Damam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari yang sangat krusial, hari-hari yang menentukan, hari-hari yang menjadi penutup dari perjalanan ibadah kita selama 1 bulan. Hari-hari yang menjadi penentu kesuksesan kita semuanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penghujungnya, pada akhirnya. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan, akan tapi yang lebih penting adalah apakah Ramadan kali ini benar-benar bisa merubah hidup kita. Apakah setelah Ramadan tahun ini kita akan keluar menjadi pribadi yang muttaqin, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menjaga salat kita, lebih menjaga lisan kita, lebih takut kepada dosa dan kemaksiatan, lebih takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, bertepatan pada tanggal 24 Ramadan, hari Jumat,
kita akan mengangkat di kajian sore hari ini dengan tema dari ampunan menuju perubahan, Ramadan yang mengubah hidup kita. Ikhwani dan akhwati, azakumullah, para hadirin muqimin di Kota Daman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan tentang tujuan besar dari pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jadi, tujuan utama puasa bukan sekedar kita menahan lapar dan haus. Bukan hanya sekedar kita menahan dari makan dan minum. Akan tetapi tujuan besar dari pensyariatan puasa Ramadan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tadi adalah menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka muncul pertanyaan bagi kita semuanya. Apa yang dimaksud dengan takwa tersebut? Para ulama menjelaskan inti dari hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepadanya. Maka bulan Ramadan merupakan atau sebagai madrasah ketakwaan, sekolah untuk mendidik diri ini agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selama 1 bulan penuh, Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menahan diri dari yang halal, ya, makan, minum. Ini yang tadinya halal, maka selama 1 bulan Allah melatih diri kita untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang tadinya halal. Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menahan diri dari yang haram. Terkhusus di bulan Ramadan lebih lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk memperbanyak ibadah. Puasa Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir. Begitu juga selama 1 bulan Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk bisa dermawan, berbagi, bersedekah kepada orang lain. Dan selama 1 bulan juga Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita untuk bersahabat dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi dan merenungi makna-maknanya, mempelajari hukum-hukumnya, serta berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Tujuan agar setelah Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik dan istiqomah di atas ketakwaan. Itu adalah tujuan terbesar dari pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian jamaah, saudara-saudariku muqimin di Kota Daman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di antara salah satu karunia yang berada di bulan Ramadan adalah ampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam 3 hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasa serta qiyamul lail di bulan Ramadan menyebutkan hadis yang pertama,
Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang kedua, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan salat qiyam, yaitu tarawih ataupun qiyamul lail tahajud di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim juga. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang ketiga, hadis yang lebih khusus berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan dari 3 hadis di atas tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan salah satu kemuliaan sekaligus karunia Allah Subhanahu wa taala yang berada di bulan Ramadan. Dengan mengamalkan 3 amalan yang disebutkan di dalam 3 hadis tadi, yaitu puasa Ramadan, kemudian melaksanakan qiyamul lail, baik tarawih ataupun tahajud di 10 malam terakhir, dan melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menjelaskan tentang makna diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Mereka mengatakan pengampunan dosa yang dimaksud di sini di dalam hadis-hadis ini adalah pengampunan dosa kecil. Adapun pengampunan dosa besar, maka itu butuh pada taubat yang nasuha. Jadi, ikhwani fiddin a'azakumullah, seseorang selama di bulan Ramadan dengan dia mengamalkan 3 amalan tadi yang disebutkan di dalam hadis dan diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Bayangkan jika seandainya seseorang keluar di bulan Ramadan, dosa-dosanya baik yang besar yang kecil dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa hati, dosa tangan dan kaki, dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, itu semuanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup yang baru. Memberikan kepada kita lembaran yang baru, yang bersih, tanpa ada noda-noda dosa. Kenapa? Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa yang kecil dengan mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam 3 hadis tadi, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa besar dengan taubat yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Akan tetapi jamaah sekalian,
ada pertanyaan penting. Apa gunanya kalau seandainya diampuni dosa-dosa kita, kemudian setelah Ramadan nanti kita kembali kepada dosa yang sama? Setelah Ramadan, setelah seorang keluar dari bulan Ramadan, lalu dia kembali kepada dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Maka apa arti ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya seseorang keluar dari bulan Ramadan tersebut kembali kepada dosa-dosa yang sama? Maka jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai titik perubahan, ya, titik balik perubahan bagi hidup kita semuanya. Ya, kita mengharapkan amalan kita, puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan diterimanya amalan kita ini, ya, menjadi salah satu tanda kebaikan bagi diri kita, ya, yang akan menjadikan seseorang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, dan kita harapkan Ramadan tahun ini menjadi perubahan bagi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, ya, ayat yang ke-60, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan?" Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Seseorang ketika selama bulan Ramadan telah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan, mulai dari puasa Ramadan, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, sedekah, dan amalan-amalan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal saleh setelahnya. Allah akan bimbing seorang tersebut di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan hatinya untuk mengamalkan amalan-amalan yang lainnya setelah dia keluar di bulan Ramadan. Maka seseorang yang tadinya jelek, maka dengan Ramadan akan menjadi baik. Yang tadinya kurang baik, dengan Ramadan maka akan berubah yang menjadi lebih baik. Dan amalannya akan melahirkan amalan-amalan yang baik pula. Jika seseorang keluar dari bulan Ramadan, imannya bertambah, ketakwaannya meningkat, salatnya menjadi lebih baik, hatinya semakin lembut, dosanya semakin berkurang atau bahkan dia tinggalkan, dan akhlaknya semakin mulia, maka berikanlah kabar gembira kepada seorang tersebut bahwasannya Ramadan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika seandainya seseorang keluar dari bulan Ramadan, selama 1 bulan dia dilatih oleh Allah di atas ketakwaan, tapi setelah dia keluar, kembali meninggalkan sholatnya, kembali kepada kemaksiatan dosa yang sama atau bahkan lebih lagi, kembali dia lalai dari Al-Quran, waktu-waktunya disibukkan dengan urusan pekerjaan dan dunia, tidak ada peningkatan dalam akhlaknya, dan hatinya semakin keras, semakin membatu dari nasihat dan kebaikan, maka orang yang seperti ini patut dikhawatirkan dan harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar, bertaubat, dan berbenah diri. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar, mengatakan, sesungguhnya di antara balasan kebaikan
adalah kebaikan berikutnya. Dan di antara hukuman keburukan adalah keburukan berikutnya. Maka apabila Allah menerima seorang hamba, Dia akan memberinya taufik, petunjuk, bimbingan untuk taat kepadanya dan memalingkannya dari kemaksiatan. Dan beliau juga berkata, "Wahai anak manusia, jika engkau tidak berada dalam bertambah kebaikan, maka sesungguhnya engkau sedang berada dalam keadaan buruk." Jadi, kita introspeksi diri, kita evaluasi, kita muhasabah. Setelah nanti bulan Ramadan kita keluar, kita meninggalkan bulan Ramadan tersebut. Kalau seandainya kita berada di atas kebaikan, di atas keistiqomahan dari amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka kita berada di atas kebaikan. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita turun kualitas ketakwaan, turun keimanan kita, meninggalkan apa yang sudah menjadi rutinitas Ramadan dari amalan-amalan kebaikan, maka kita berada dalam keadaan yang berkurang. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya As-Sufadiyah, beliau berkata, sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan di antara hukuman keburukan adalah keburukan setelahnya. Maknanya adalah jika seseorang melakukan kebaikan di atas keikhlasan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, jika seseorang melakukan dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka dosa itu bisa menyeretnya kepada dosa yang lainnya. Maka, ikhwani fid din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang kembali kepada dosa dan kemaksiatan setelah melalui bulan Ramadan. Di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benangnya setelah ia memintalnya dengan kuat. Surat An-Nahl ayat 92. Para ulama menjadikan atau mempermisalkan, memperumpamakan melalui ayat ini orang yang sudah membangun kebaikan. Orang yang sudah membangun kebaikan. Orang yang sudah berada di atas ketakwaan, rutinitas amalan ketaatan dan ibadah kepada Allah, lalu dengan mudahnya dia merusak kembali bangunan tersebut. Merusak rutinitas ibadah yang selama ini dia bangun, selama ini dia latih selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia rusak. Inilah gambaran orang-orang yang kembali kepada kemaksiatan dan dosa setelah melalui bulan Ramadan. Bayangkan ikhwah sekalian azakumullah, selama 1 bulan dia sudah berusaha bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, pergi ke masjid untuk melaksanakan qiyamul lail bersama imam. Dia sudah membiasakan dirinya untuk mencintai dan bersahabat dengan Al-Quran, membacanya. Ada yang mengkhatamkan 1 kali selama 1 bulan, ada yang mengkhatamkan 2 kali, dan seterusnya. Dia sudah berusaha menahan hawa nafsunya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya,
dari segala kemaksiatan dan dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Akan tapi setelah bulan Ramadan semuanya itu hilang dan sirna. Seakan-akan dia tidak pernah melalui bulan Ramadan, tidak pernah lewat yang namanya hari-hari di bulan Ramadan dengan ketaatan dan ketakwaan yang dia telah rutinkan. Semuanya hilang. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala di momen nasihat beliau setelah Ramadan, beliau mengatakan, nasihat untuk kita semuanya kaum muslimin. Beliau mengatakan, wala tufsiduhu birruju'i ilal ma'asi wa sayyi'at. Janganlah kalian merusak bulan Ramadan yang kalian telah lalui dan merusak puasa kalian dengan kembali kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Fatahdimu ma banaitum. Karena dengan itu kalian akan meruntuhkan apa yang kalian bangun. Wa tubtilu ma qaddamtum. Dan kalian membatalkan apa yang telah kalian lakukan sebelumnya selama bulan Ramadan. Fa inna sayyiati idza kathurat ahlakatil insan. Sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan itu jika telah banyak maka bisa membinasakan seseorang. Bisa menjerumuskan seseorang kepada jurang kebinasaan dan jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Fayanbaghi lil mu'min idza manna Allahu alaihi bi ikmali syahri ay yastaqim wa ay yastamiru alal khair. Maka seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya untuk menyempurnakan bulan Ramadan, hendaknya dia tetap istiqamah dan terus melanjutkan kebaikan yang telah dia rutinkan selama bulan Ramadan. Wa ayyahdzara syarra wal 'audata ilaih, serta hendaklah seorang mukmin dan mukminah itu berhati-hati dari keburukan dan kembali kepada keburukan. Fa innal 'audata ila syarri khatir. Sesungguhnya kembali kepada keburukan dan dosa kemaksiatan itu sangatlah berbahaya. Qad yakunu sababan li hubuti amalihi wa adami qabulihi. Bisa jadi dengan dia kembali kepada dosa dan kemaksiatan itu menjadi sebab gugurnya amalnya dan tidak akan diterima amalan tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Nas'alullah salamah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah keselamatan. Inilah nasihat-nasihat dari para masyayikh, para ulama tentang bahaya seseorang setelah melewati bulan Ramadan lalu dia kembali kepada dosa dan kemaksiatan serta keburukan yang lalu. Akan tetapi jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang mengubah hati dan diri kita. Ramadan bukan hanya mengubah jadwal hidup kita, akan tetapi jadikanlah Ramadan kali ini adalah bulan yang benar-benar bisa mengubah hati kita. Hari-hari yang bisa mengupgrade, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Kita kembali mengingat tujuan pensyariatan puasa Ramadan dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal tadi. La'allakum tattaqun. Agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap di antara kita selama bulan Ramadan, ya, selama hari-hari bulan Ramadan mendapati diri kita itu semakin tenang,
semakin tentram, ya. Ibadah lebih ringan, lebih mudah, dan kita semakin bersemangat. Ya, dosa-dosa kemaksiatan itu terasa berat dalam hati kita. Bahkan terasa hina untuk kita lakukan. Jiwa semakin tunduk, ya, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semuanya itu? Karena dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati seseorang itu akan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Maka, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi titik balik ketentraman, ketenangan bagi hati kita, perubahan baik bagi diri kita. Akan tapi, masalahnya adalah, apakah hati ini akan bisa tetap hidup setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti? Apakah semangat ibadah, semangat juang dalam menjalankan ketaatan selama di bulan Ramadan ini akan tetap kita bawa setelah kita akan meninggalkan bulan Ramadan? Maka ada beberapa kunci agar kita selalu berada di atas perubahan, agar kita selalu berada di atas keistiqomahan, semangat beribadah meskipun Ramadan akan meninggalkan kita. Meskipun kita berada di hari-hari setelah Ramadan. Amalan tersebut yang pertama, yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Sholat adalah tiang agama. Dan kunci baik tidaknya amalan selainnya. Serta sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Jika seandainya sholat seseorang itu baik, maka kehidupannya akan baik pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah." Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah as-salah. Fa in salahat salaha sairu amalih. Kalau seandainya salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya juga ikut rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati yunzaru fi salatihi." Yang pertama kali ditanya dari seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya salat seseorang itu baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya salatnya rusak, maka telah merugi dan binasa. Ini adalah amalan yang bisa kita rutinkan, kita jaga setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Amalan yang kedua adalah dengan bersahabat dengan Al-Quran. Kita terus membaca Al-Quran meskipun di bulan selain Ramadan, mentadaburinya, ya, mempelajari hukumnya dan mengamalkan kandungannya. Karena Al-Quran, ikhwa fiddin azakumullah, bukan hanya dibaca di saat Ramadan. Karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup sepanjang tahun, bahkan sampai akhir hayat nanti. Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinati minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan keterangan-keterangan dan menunjukkan kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan batil. Dan Allah juga berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian, ikhwani fiddin, azakumullah. Amalan yang ketiga adalah menjaga lingkungan yang baik. Lingkungan dan teman memiliki pengaruh yang besar, bahkan bisa menyeret seseorang menuju kebinasaan, menuju dosa, kemaksiatan, dan neraka. Sebaliknya, lingkungan yang baik dan teman yang baik akan bisa membimbing kita kepada kebaikan, menuju ketakwaan, dan menggandeng kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam pepatah bahasa Arab, as-sahibus sahib. Sahabat itu bisa menyeret. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya agama seseorang itu seringkali bergantung pada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Maka untuk bisa kita istiqomah setelah Ramadan, kita harus selektif dalam berteman, mencari pergaulan, dan mencari lingkungan yang baik. Amalan yang terakhir adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Manusia ini tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Tidak ada yang maksum, terjaga dari kemaksiatan dan dosa. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap manusia itu banyak kesalahannya. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah, melakukan dosa dan kemaksiatan adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman bersegera dan kembali kepada taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang yang bertaubat itu hatinya sangatlah bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Karena dengan bertaubat akan menghapuskan segala kemaksiatan dan dosa yang besar maupun yang kecil setelah kita melakukan taubat tersebut. Maka sebagai penutup dari kajian sore hari ini, ikhwani fiddin azakumullah, jadikanlah Ramadan kali ini menjadi titik perubahan bagi hidup kita. Ya, betapa banyak orang bisa berubah menjadi baik setelah dia menjalani hari-hari Ramadan. Setelah melalui madrasah ketakwaan 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Yang dulu jauh dari masjid, lalu Ramadan membuatnya cinta masjid dan beribadah kepada Allah. Yang dulunya jarang membaca Al-Quran, setelah melalui bulan Ramadan, membuat dia semakin cinta dan dekat dengan Al-Quran. Yang dulunya tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, setelah dia menjalankan puasa selama 1 bulan Ramadan, maka menjadi awal taubatnya yang nasuha, yang jujur, yang benar. Inilah Ramadan yang sejati, Ramadan yang menjadi harapan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amalan yang kita kerjakan di hari-hari bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita, dosa, kemaksiatan kita yang telah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita semuanya, menghapuskan kesalahan kita, sehingga dengan kita meninggalkan bulan Ramadan,
kita benar-benar mempunyai harapan hidup yang baru, lembaran yang baru, tidak ada noda-noda dosa dan kemaksiatan, karena Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan nasihat di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita persilakan kepada jemaah yang online maupun yang offline jika ada pertanyaan seputar materi pembahasan yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil, kami persilahkan. Kosong, Pak. Fadil, silakan. Dan katanya kan selama Ramadan kan ibadah kita kan bisa seolah dekat dengan berbaik itu mudah itu saja. Tapi untuk istiqomah sudah Ramadan itu agak beda. Saya kira kiat-kiatnya seperti apa supaya kita tetap istiqomah seperti itu. Iya, jadi Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bapak kita bahwa kalau di bulan Ramadan kita dekat dengan masjid, rajin beribadah, namun nanti di luar Ramadan, apa kira-kira kiat-kiat ringkas agar kita bisa menjaga keistiqomahan setelah Ramadan? Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di akhir-akhir kajian kita berusaha untuk menyebutkan beberapa kunci atau kiat agar setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kita tetap bisa istiqamah dan bisa bertahan di atas amalan-amalan yang sudah kita rutinkan selama bulan Ramadan. Di antara kiat yang belum kita sebutkan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kita mengakui tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Maka setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kiat yang bisa menjadikan kita istiqamah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ats-tsabat, ketetapan di atas agama, agar diberikan taufik, petunjuk, bimbingan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dari ibadah-ibadah yang kita bangun selama bulan Ramadan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah di dalam setiap sujudnya. Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketakwaan dan agamamu. Dan zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini kepada ketaatan kepadamu. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya.
memohon keistiqomahan, memohon as-sabat, ketetapan di atas agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha kita, rencana kita kalau seandainya tidak diiringi dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak akan terwujud. Maka setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, hendaknya kita tidak meninggalkan doa ini, memohon bimbingan kepada Allah, memohon pertolongan agar dimudahkan, diringankan untuk menjalankan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan. Kemudian juga di antara kiat agar kita bisa istiqamah yang kita sebutkan tadi adalah dengan memilih lingkungan dan teman yang baik. Harus selektif dalam bergaul dan berteman. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis menyebutkan tentang pentingnya kita selektif dalam memilih teman dan pergaulan, menjaga lingkungan. Salah satunya adalah hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasannya seringkali agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap di antara kita itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Karena yang namanya teman, as-sahib, sahib, namanya teman itu bisa menyeret kita dari dua arah. Bisa menyeret kita kepada kebaikan, kepada ketakwaan, menggandeng kita kepada surga Allah, atau sebaliknya, teman dan pergaulan serta lingkungan bisa menyeret seseorang kepada kemaksiatan, dosa, dan menggandeng atau menyeret dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan keistiqomahan setelah Ramadan, hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Semuanya ini untuk menjaga akidah agama kita, akhlak kita dari pengaruh yang buruk. Kemudian juga di antara tips atau amalan yang bisa menjaga keistiqomahan kita adalah berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Kalau selama bulan Ramadan, alhamdulillah, dengan puji Allah Subhanahu wa taala kita bisa rutin 5 waktu sholat di masjid bersama imam berjamaah. Maka rutinitas seperti ini hendaklah dibawa setelah Ramadan. Mengingat bahwasannya sholat merupakan tiang agama. Sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga sholat ini menjadi barometer. Ya, menjadi barometer, ukuran baik tidaknya amalan-amalan yang lain. Sebagaimana hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi, ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau seandainya salat seorang hamba itu baik, maka akan baik pula amalan yang lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau seandainya rusak, maka amalan yang lainnya pasti rusak. Dan di riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang sholatnya baik,
pasti dia beruntung dan selamat di hari kiamat. Tapi kalau sholatnya jelek, maka dia telah merugi dan binasa kelak di hari akhir. Makanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ya, mari kita jaga sholat 5 waktu kita ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita di bulan Ramadan dan begitu juga di bulan-bulan yang lain. Dialah Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Dia juga yang kita ibadahi di bulan yang lain. Allah mewajibkan kita salat 5 waktu di bulan Ramadan dan Allah juga mewajibkan kita salat 5 waktu di bulan-bulan yang lain. Maka salat 5 waktu ini bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja. Kita bawa, kita jaga setelah kita keluar dan meninggalkan bulan Ramadan. Mungkin itu beberapa amalan yang bisa kita jaga agar kita berada di atas keistiqomahan setelah bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz dan juga asa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang mendengarkan ucapan dan mengambil yang baik dari ucapan tersebut. Dan atas apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Al-Fadil, kita ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan wa nafa'a bikum al-islam wal muslimin. Mungkin kita cukupkan sesi kajian dan tanya jawab untuk saat ini. Kemudian kita ada waktu sekitar 4 menit untuk membagi sebahagian hadiah. Berapa yang hadir, Pak Deni? Ya, alhamdulillah Ustaz, ini yang hadir 86 offline dan 15 yang online, jadi 100, Masya Allah. Jazakumullah khair. Jadi ini kita pilih dulu ya, ini hadiahnya apa? Siapa yang bagi? Mas Irman? Nah, kita cabut nomor aja untuk biar cepatnya. Selebihnya nanti ba'da salat maghrib, insya Allah. Bagi yang mau tetap bertahan, mau dapat hadiah, silahkan di sini. Ya. Baik, antum pilih Abu Fahri nomor berapa? Jangan nomor antum ya. Apa hadiah aja? Ini. Nomor 3. Masya Allah. Sama-sama jubah hitam nih, dicurigai. Fadal. 6. Berikutnya pilih Abu Rumaisa, antum pilih nomor berapa? 35. 35. Pak Zuhri, Masya Allah. Oreo ya? Apa yang udah dipegang? Mana Pak Zuhri? Ya. Berikutnya pilih Pak Aib, pilih nomor berapa? Kita bagi 5 aja dulu. 29. Rahmat Kasan, Masya Allah. Ini Rahmat ada beberapa mazhab nih. Baik. Pilih Mas Fikri nomor berapa? Di atas 50. Berapa? 55. Agus R. R-nya apa? Ramadan. Apa R-nya, Pak? Oh, iya. Ya, pilih berikutnya Pak dosen 60 ke atas. 69. Udah masuk ya? Iya, silakan Pak. Kita coba sampai di sini.